Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai seputar YouTube, yaitu kenapa tiba-tiba mode terbatas atau restricted mode itu aktif. Nah, ini juga terjadi karena ada yang komen di channel YouTube aku, kenapa komentarnya itu nggak bisa dibuka gitu kan? Kenapa komentarnya itu dia kayak dibatasi gitu. Nanti aku akan tunjukin kayak mana bentukannya. Nah, untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa dong di subscribe dulu dan aktifkan bel notifikasinya, like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, happy watching and enjoy. Jadi teman-teman semuanya, kemarin itu pas aku upload video-video terbaru yang aku punya kan, setelah aku upload di YouTube, ada nih kan aku punya akun satu lagi. Jadi saat aku aktifkan akun itu untuk ngelihat YouTubeku gitu kan, untuk ngelihat video yang baru aku upload, apa biasanya kayak gitu supaya untuk nge-review videoku itu kayak gimana gitu kan, apakah ya kita kan juga perlu kayak melihat supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi saat aku melihat videoku tersebut, dia kayak komentarnya itu dibatasi guys. Dia dibilang kayak seperti ini, nanti aku akan tampil di sini, dikata tidak layak karena itu kayak hidup atau mode terbatas itu diaktifkan. Jadi aku rasa ini bukan hanya permasalahan yang ada pada aku aja, tapi mungkin beberapa dari kalian juga akan mengalaminya. Karena tanpa kita sadari, tiba-tiba dia bisa aktif mode terbatasnya atau restricted mode itu. Kenapa mode terbatas ini bisa aktif? Sementara aku punya konten yang RDD, yang ini konten RDD ini, dia kan nggak ada mengupload konten yang berbau sara, pornografi, kekerasan atau bahkan lainnya, tapi kenapa dibatasi komentarnya? Nah, di sini itu ada caranya guys. Tapi kenapa mode ini bisa aktif? Karena mode terbatas ini diadakan sama YouTube supaya dia bisa kayak mensaring untuk anak-anak. Sementara aku punya konten selalu nggak untuk anak-anak gitu kan, karena aku selalu bikin untuk umum gitu, nggak aku jadikan untuk konten anak-anak. Nah, mungkin dari situlah kayak YouTube ini juga memfilter siapa aja netizen atau viewers yang masuk ke YouTube aku. Kadang ada juga yang terbatas komentarnya. Mungkin bagi mereka yang menonton videoku masih di bawah umur anak-anak, tapi mereka bisa aja menggunakan kayak handphone orang tua mereka. Jadi mungkin mode terbatas ini diaktifkan oleh orang tua mereka sehingga mereka tidak melihat komentar yang mungkin berbau negatif supaya bisa mempengaruhi mereka, atau orang tuanya juga bisa mengkontrol anak-anaknya supaya tidak melihat video yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau mode terbatas ini diaktifkan, maka kita tidak dapat melihat komentar pada video yang sedang ditonton. Dan juga mode terbatas ini berfungsi pada level browser atau perangkat, sehingga kita harus mengaktifkannya untuk setiap browser yang digunakan. Jadi kalau kita ingin mengaktifkan mode terbatas ini, ada caranya untuk mengaktifkannya. Tapi juga jika kita ingin menonaktifkan mode terbatas ini, atau seperti yang terjadi di akun aku yang satu lagi, karena diaktifnya itu secara tiba-tiba, itu bisa kita aktifkan. Karena kan sebagai kita yang sudah dewasa, itu mungkin kan kayak membatasi gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak, wajar kita membatasi mereka supaya mereka tidak terpengaruh. Tapi kalau kita yang sudah dewasa, kita kan juga ingin tahu apa sih isi komentarnya kayak gitu kan. Nggak melulu terkadang kita untuk video yang 18 plus istilahnya, atau juga berbau sara yang benar-benar menjelekkan suatu ras, suku, agama, bangsa, atau pelecehan atau kekerasan. Dan juga teman-teman semuanya, mode terbatas ini sebenarnya adalah metode untuk anak-anak seperti yang aku bilang tadi kan. Jika diaktifkan akan membuat YouTube melakukan filter 100% terhadap video-video yang tak pantas dan tidak sesuai untuk anak-anak. Tapi sebenarnya bisa juga untuk orang dewasa, sehingga ditonton banyak video yang benar-benar layak untuk ditonton, tidak mengandung unsur seperti yang aku bilang tadi kayak pornografi, sara. Tapi kan yang aku upload itu kan konten yang memang benar-benar tidak ada sedikit pun menyangkut dari hal-hal yang ditakuti gitu kan, hal-hal yang difilter oleh pihak YouTube. Makanya juga aku sudah tanya ini, kenapa bisa komentar di channel aku itu kayak dinonaktifkan gitu, padahal konten yang aku upload tuh ya kayak konten yang biasa aja, yang lumrah, semua orang pun upload, kayak reaction, kayak gaming, kayak tutorial, terus tips-tips. Aku rasa nggak ada yang 18 plus gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu kebijakan YouTube aja supaya kayak memfilter komentar biar nggak komentar yang berbau kayak
bullying atau hujatan itu juga bisa tersaring, jadi nggak dilihat oleh anak-anak atau orang dewasa juga nggak ikut mengkompor-kompori gitu. Tapi sebenarnya teman-teman semuanya, jika kita melihat sisi positifnya, ini sebenarnya merupakan bagus untuk anak-anak kan. Karena jika HP kita sering digunakan untuk menonton video oleh anak-anak, maka sebaiknya mode terbatas ini bisa kita aktifin. Karena bisa dipastikan bahwa video yang diakses tadi bukan video yang macam-macam, karena kan sudah difilter oleh pihak YouTube. Jadi tontonan yang akan disajikan kepada anak-anak merupakan tontonan yang sesuai dengan usia mereka, dan tontonan jelas tentunya juga yang edukatif, tapi walaupun yang menghibur masih menghibur sebatasnya anak-anak gitu. Namun kalau kita yang sudah dewasa merasa kayak nggak nyaman aja dengan mode terbatas ini, kita bisa menonaktifkannya. Nah, disinilah yang akan kita bahas bagaimana caranya. Simak video ini, video berikut. Jadi guys, kalian bisa masuk ke YouTube langsung dan kalian bisa tengok yang di pojok atas itu nama kalian, nama akun kalian. Di sini kita klik setelan kalau dia tampilannya seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini ada tema gelap dan mode terbatas. Dan mode terbatas ini warnanya biru, artinya aktif. Di sini ada bacaannya, bisa kalian lihat kan bacaannya itu apa. Tapi guys, teman-teman semuanya, ini benar-benar bisa untuk mensaring. Mode terbatas ini sangat-sangat berguna untuk kita yang ingin mengontrol tontonan untuk anak-anak kita gitu kan. Jadi di sini kita klik nonaktif, ini sudah nonaktif. Sekarang mari kita lihat contoh videonya seperti apa. Apakah sudah aktif lagi kolom komentarnya atau belum. Ini salah satu contoh aja ya guys. Dan ternyata guys, kolom komentarnya itu udah aktif. Dari tadi yang belum aktif kayak yang aku tunjukin di foto sebelumnya kan, sekarang udah aktif. Seperti itulah caranya guys, simple aja kan untuk kita yang tidak nyaman kalau mode terbatas ini aktif. Oke guys, teman-teman semuanya, jadi itulah caranya supaya kita yang sudah dewasa, istilahnya sudah kita usia 18 plus ya, usia kita kan sudah kayak 18 ke atas, sudah istilahnya udah bisa lah memfilter juga dengan sendiri mana yang bagus mana yang enggak. Jadi makanya itu penting ternyata kita menggunakan sosial media itu secara cerdas gitu kan. Think before you click gitu kan istilahnya kan, berpikir sebelum kita mengklik. Jadi guys, saran aku juga nih kan, karena kan ya ini juga di sisi positifnya kan, saat ini pengguna YouTube kan banyak juga kan yang bukan hanya dewasa aja, bukan hanya orang tua aja, tapi juga untuk anak-anak. Jadi rasaku untuk kita yang orang tua wajib juga dong mengkontrol tontonan yang disediakan untuk anak-anak. Jadi aku rasa mode batas ini, mode terbatas ini cocok juga digunakan jika kalian memiliki handphone atau smartphone yang sering dipakai oleh anak. Jadi anak-anak itu benar-benar menonton yang sesuai dengan usianya. Dan ini juga untuk menjaga-jaga supaya anak tuh bisa mengakses video yang pantas. Dan mode terbatas ini juga berguna untuk anak-anak supaya tidak mengakses video-video yang tak pantas gitu. Dan untuk kita yang sudah dewasa atau untuk orang tua, ya mungkin video terbatas ini nggak terlalu mode terbatas ini nggak terlalu penting juga, cuman ya kita sebagai yang sudah dewasa juga harus memfilter dengan diri kita sendiri gitu kan, tontonan apa yang bagus dan komentar apa yang layak untuk kita komen gitu. So guys, maybe that's all. Itulah mungkin permasalahan tentang mode terbatas yang aktif secara tiba-tiba, karena ini juga bisa dari pengaruh juga kayak sekarang ini kan juga bagian-bagian Kemenfo itu juga mulai kayak membatasi akses gitu kan, kayak ada peraturannya di YouTube juga. Dan juga ada juga yang aku baca di media, di internet gitu kan, mereka juga kadang mengeluhkan yang aktif tiba-tiba tapi mode terbatasnya ini atau restricted mode-nya ini gak bisa dinonaktifkan, jadi hanya aktif terus gitu. Ternyata itu upaya dari pemerintah untuk mengkontrol penonton gitu, untuk mengkontrol kita sebagai pengguna atau penonton YouTube. Dan juga mereka juga bekerja sama pihak telekomunikasi kayak Indosat, Telkomsel seperti itu. Jadi kadang dan provider lainnya. Jadi kadang kalau ada hal yang seperti itu bukan murni dari pihak YouTube-nya, tapi bisa jadi juga karena peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan pihak telekomunikasi gitu guys. So maybe that's all, mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jika kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan sebagai netizen atau sebagai pengguna sosial media, bergunalah dengan cerdas guys. Seperti yang aku bilang tadi, think before you click and think before you speak, gitu aja. Oke, thank you for watching this video. Untuk kalian semua, don't forget to subscribe this channel and turn on the notification-nya. And of course, don't forget to follow me on Instagram on @ardian18_.
Dan juga jangan lupa dong di like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.